Cilacap terkini, Bupati Cilacap Forkompimda lakukan press release berkaitan dengan Omikron masuk di Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap berharap kepada masyarakat untuk tetap protokol kesehatan dan selalu mentaati aturan pemerintah eksklusif program Jaga Indonesia Melaku-Melaku Bangun Desa Telusur Pilkada. Bupati Cilacap beserta Dandim Cilacap, Kapolres Cilacap melakukan press release di ruang Gatri Pendopo Setda Kabupaten Cilacap. Dalam press release-nya, Bupati, pencapaian vaksin yang cukup baik dan cukup tinggi menjadikan Cilacap menjadi hal yang baik, dan tentunya press release ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap adanya varian Omikron yang masuk di Kabupaten Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Akan menyampaikan rilis Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID di Kabupaten Cilacap hari Senin tanggal 24 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat pagi. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, juga Kepala Dinas TKK, serta saudara-saudara sekalian. Saya akan menginformasikan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022, pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerima hasil laboratorium VKS COVID-19 berupa varian Omikron sebanyak 1 orang. Kronologisnya, identitas nama ZS, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kota Pematang Siantar, Medan. Hasil PCR tanggal 5 Januari tahun 2022, hasil PGS tanggal 21 Januari tahun 2022. Riwayat pada tanggal 4 Januari tahun 2022, Bapak CS melakukan perjalanan dari Stasiun Gambir, Jakarta, naik kereta api untuk menemui salah satu koleganya. Sesampainya di salah satu stasiun di Cilacap, Bapak CS naik ojek konvensional ke tempat penginapan. Bapak CS bilang tidak ingat lokasi menginapnya. Nama penginapannya tidak ada, kwitansi dan pembayarannya tidak ada. Pada pagi harinya, tanggal 5 Januari tahun 2022, swab di RSPC tujuannya PCR, mau terbang pulang ke Medan melalui bandara di Yogyakarta. Sebelum hasil keluar, sudah perjalanan ke Jogja dijemput oleh saudaranya. Hasil PCR positif. Selanjutnya isolasi di Godean, Sleman, tempat saudaranya. Kondisinya baik, tanpa gejala, tanpa ada tanda-tanda lain. Kami menghimbau agar masyarakat Cilacap jangan lengah, tetap waspada, tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jaga jarak, hindari kerumunan, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Serta bagi yang belum vaksin, sekali lagi, bagi yang belum vaksin agar segera vaksin.
Semoga wabah pandemi COVID-19 segera berakhir. Bapak Ibu sekalian, bahwa di Kabupaten Cilacap juga ini semua sekarang saya atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Cilacap yang telah sadar dengan kesadarannya, menjaga kesehatannya, menjaga fisiknya, dan sadar akan vaksin. Lansia kita sudah berapa persen? 80%. Anak-anak 96%. Berarti itu tinggal 4% lagi. Yang lain sekarang tinggal booster saja. Maka saya terima kasih kepada Forkompimda, khususnya Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga tenaga-tenaga kesehatan. Yuk kita jaga terus kesehatan ini. Karena yang bisa menjaga kesehatan bukan saya, bukan saudara, tapi kita sendiri. Ini yang penting sekali. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Monggo saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ditemukannya Omikron itu ada tracing di kontak erat dengan si Bapak itu Pak, dari kontak sendiri Pak. Kontak erat siapa? Dengan Bapak CTS. Ya, kan beliau dari Jakojek juga. Apakah sudah ada tracing yang kontak dekat dengan beliau? Sudah. Ada semuanya 12 orang. Dari 12 orang tadi negatif. Sudah positif. Sudah di tracing, dan 12 orang yang kontak dengan ZS itu semuanya negatif. Selanjutnya nanti bahwa untuk Omikron ini pemerintah ini sudah menyiapkan tempat isoter. Nanti Pak Kapolres nih yang akan menyampaikan ini. Satu lagi Pak, yang 12 orang yang tracing itu yang negatif itu termasuk si sopir ojek itu ya Pak? Ya, semuanya termasuk sopir ojek. Semua yang berhubungan sama ZS sudah di tracing, sudah di PCR. Ya, makasih. Termasuk tim medis dari SPT. Ya, oke. Ini penjelasan masalah nanti ada tempat isoter yang nanti pasti ini akan melonjak. Monggo Pak Kapolres. Terima kasih rekan-rekan. Saya di sini berdiri selaku wakil Kasatgas, jadi Bapak selaku Kasatgas dan Pak Ganti dengan saya sama. Jadi mungkin kita sudah mengetahui perkembangan situasi berkaitan dengan masalah khususnya varian baru, khususnya di wilayah Jawa Tengah, nggak cuma di Cilacap, mungkin di beberapa daerah. Salah satunya dari Cilacap yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Dan yang perlu kita sama-sama ketahui bahwasanya peningkatan secara nasional cukup signifikan saat ini, termasuk wilayah Cilacap sendiri. Jadi memang tiap hari ada peningkatan di wilayah Cilacap, sehingga kita perlu langkah-langkah upaya bagaimana mengantisipasi, bahkan menekan jangan sampai terjadi penambahan kasus-kasus baru, khususnya Omikron, karena kita tahu Omikron ini sesuai dengan hasil penelitian dan yang disampaikan oleh WHO, tingkat penyebarannya 5 kali lebih cepat, sehingga masyarakat ini wajib tahu. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, tentunya himbauan-himbauan beliau harus kita laksanakan, khususnya berkaitan dengan masalah protokol kesehatan. Kemudian langkah-langkah yang kita akan lakukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang kita sudah lihat, khususnya di Cilacap sudah mulai kembali normal. Mungkin nanti ke depan sudah mulai, bukan kita artinya untuk mengerem secara total, tapi mungkin kita akan lebih selektif untuk melakukan upaya-upaya penegakan protokol kesehatan, khususnya di titik-titik tempat-tempat rawan terjadinya kerumunan sehingga penyebaran angka COVID ini bisa meningkat. Itu yang pertama. Nanti kita akan rapatkan dengan Satgas di kabupaten beserta tim untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan kembali, sehingga sebelum ini merebak kita minimal melakukan upaya-upaya pencegahan secara maksimal. Pengalaman di bulan Juli 2021 mungkin kita agak
agak sedikit kerepotan karena juga capaian vaksin juga masih rendah saat itu. Ini kita diuntungkan capaian vaksin masih alhamdulillah udah cukup lumayan ya, tapi kita maksimalkan untuk dosis 2 sehingga penerima vaksin dosis 2 ini lengkap untuk menghadapi nanti penyebaran COVID khususnya varian Omikron ini, mereka memiliki kekebalan immunity yang cukup kuat. Harapan saya seperti itu beserta tim Satgas yang ada di sini. Kemudian apabila nanti ada yang terpapar, kita sendiri juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi beserta Bapak Bupati, tim Satgas yang ada di kabupaten. Salah satunya menyiapkan tempat isolasi tertentu. Jadi khusus untuk varian Omikron ini kita akan geser ke isoter ini karena ini sangat riskan. Pengawasannya juga kita pada saat isolasi mandiri, karena memang ada ketentuannya isolasi mandiri bagi Omikron ini tidak boleh sama sekali bersinggungan sama saudara maupun masyarakat lain karena tingkat penyebarannya cukup cepat tadi. Sehingga kita harapkan nanti dengan kesadaran masyarakat, isoter yang sudah kita siapkan di Diklat dengan tampungan kapasitas 50 tempat tidur ini memang bisa dimanfaatkan, tapi harapannya tidak ada di Cilacap ini. Kalaupun ada, minimal langkah-langkah antisipasi kita sudah persiapkan. Kemudian kita juga sudah menyiapkan beberapa sarana prasarana kesehatan, bagaimana nanti treatment terhadap orang-orang yang terpapar ini supaya biar cepat sembuh. Ini kita sudah koordinasikan dengan Bu Kadinkes, semuanya sudah siap, baik oksigen dan segala macam kalau memang itu diperlukan, termasuk pengobatannya, sehingga treatment yang kita harapkan penyembuhannya bisa cepat juga. Pada saat nanti ada penambahan, tapi treatment kita cepat juga bisa mengurangi fatalisasi daripada korban yang mungkin terpapar. Yang kedua, tingkat penyembuhannya bisa cukup tinggi. Kemudian kegiatan-kegiatan peningkatan pendisiplinan prokes juga nanti ke depan akan kita tingkatkan dengan Satgas, khususnya masyarakat. Sekali lagi kita mulai himbau, kita ingat ini Omikron sudah mulai masuk, negara-negara maju juga mengalami kewalahan ya. Kalau kita lihat sampai detik ini masih banyak penambahan, tidak serta-merta kita sudah divaksin 2 kali terus kita bebas untuk mengabaikan prokes. Ini yang perlu saya himbau kepada masyarakat. Kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, hindari kerumunan-kerumunan yang tidak perlu ya, untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian jangan lupa masker jangan sampai dilepas. Ini penting ya. Ini penting, jangan sampai nanti masker dilepas, ngobrol sama orang kita tidak tahu orang ini terpapar atau tidak. Ini yang sangat berbahaya. Pada saat terjadi seperti inilah kesusahan, kesulitan kita akan melakukan pada saat tracing maupun testing nanti. Karena seperti halnya terjadi kemarin Omikron ini, untung saja belum terlalu banyak dia kontak erat dengan warga yang ada di Cilacap. Kalau sudah, tentunya ini akan menjadi ya istilahnya kerjaan tambahan yang begitu keras yang harus kita lakukan untuk memotong laju pertumbuhan atau penambahan angka COVID. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita patuhi protokol kesehatan. Tadi sudah sampaikan Pak Bupati, kita menekankan kembali yang belum vaksin atau bahasanya imunisasi, silakan ya, ini kesempatan, jangan sampai nanti kita menunggu. Karena memang fatalisasinya akan muncul pada saat terpapar bagi masyarakat yang belum vaksin, apalagi ada komorbid. Ini sangat berbahaya. Tapi bagi yang sudah vaksin, insya Allah mungkin gejala pun gejala sedang sampai ringan. Itu harapan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Dandim, monggo. Ada hal yang perlu disampaikan oleh beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Gugus Tugas, Wakil Ketua Satgas, Ibu Kadinkes dan teman-teman dari pers. Untuk yang sudah disampaikan dari Ketua dan Wakil Ketua tadi, dalam hal ini Kapolres sudah jelas. Artinya adalah hari ini kita menyampaikan bahwa adanya hal yang menonjol di Cilacap, yaitu adanya, kalau yang dikatakan Ibu Kadinkes tadi, harus underline bahwa tidak ada transmisi lokal Omikron di Cilacap. Yang terjadi kasusnya in case-nya adalah personil yang transit, dan saat ini personil tersebut sudah isoman di Godean Sleman. Jadi seharusnya adalah confirm pelaporan ini adalah gugus tugas Sleman. Jadi yang harus kita waspadai sedikit demikian. Akan tetapi karena transit itu sudah 1 hari 1 malam, maka sebenarnya PR ini masih berlanjut. Khususnya kita dalam hal ini kami di jajaran di Wakil Ketua adalah yang bersangkutan ini kan stay 1 malam.
dan yang ini yang harus artinya kita ketahui sebenarnya secara pasti firm, karena tidak menutup kemungkinan, artinya antisipasi harus lebih lagi. Walaupun secara hasil PCR dari Bupadinkes tadi sudah keluar bahwa semuanya negatif, sehingga harus waspada. Kemudian yang terakhir mungkin last but not least yang disampaikan Bupati dalam hal ini sebagai ketua gugus tugas, ingat second wave di Indonesia itu muncul di bulan Juli tahun 2021. Bagaimana Cilacap dan hampir seluruh kabupaten ataupun gugus tugas hampir dikatakan kewalahan, peaknya mencapai dalam satu hari mortality sampai 37 kasus, dan semua bermula kejadian itu adalah di internal ataupun di wilayah. Jadi bukan di proses treatment. Treatment itu adalah solusi terakhir. Ini disampaikan oleh ketua gugus tugas dan Dinkes. Kenapa? Walaupun rumah sakit rujukan kita ada, tapi treatment itu solusi terakhir. Maka yang dijadikan acuan dari Kapolres dan Bupati tadi, prokes itu yang paling utama, karena treatment itu adalah solusi terakhir. Dan ingat, pada saat sudah kembali ke treatment, maka permasalahan kita akan mengembang, baik ketersediaan bor, oksigen, dan lain-lain. Bisa dikatakan apabila seluruh gugus tugas di wilayah dan seluruh wilayah mencari oksigen, mencari bor, maka akan terjadi lagi seperti anomali yang terjadi di bulan Juli tahun 2021. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tidak hanya cukup berdoa, karena berdoa itu adalah intangible strategi. Tangible strateginya adalah perumahan prokes. Kemudian mari kita kerja bersama, karena tidak ada kata lain, hanya together we can, together we strong. Bersama kita bisa dan bersama kita pasti kuat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak Bupati? Bupram dulu. Kait dengan wilayah Cilacap kan sangat luas. Hari ini dilihat orang hajatan kan banyak, terutama di daerah-daerah pinggiran kayak Cimanggu, Wanareja, dan Majenang. Apakah sudah diantisipasi karena arus daripada bolak-balik warga kita yang sudah bermukim di Jakarta atau mungkin dari TKI kita yang datang, apakah sudah diantisipasi? Jadi saya sebagai ketua Satgas COVID-19 di Kabupaten Cilacap, ketentuannya, aturannya sudah jelas. Orang hajat harus dengan prokes dengan kapasitas yang paling banyak 50%, dan semua sekarang nanti surat edaran saya udah dibuat ini untuk yang dari TKI, dari luar negeri, dari luar kota pun ini harus wajib lapor sekarang, karena ini kita antisipasi Omikron ini bukan main-main. Ini kalau kita kurang waspada, ini pasti akan terjadi lonjakan yang luar biasa. Jadi saya tegaskan bahwa hajat ini tidak bisa dilarang begitu saja, tapi paling tidak aturan nanti dari Satgas di tiap-tiap kecamatan, ada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, semua ini akan membuat satu aturan, yaitu bagaimana hajat-hajat ini pakai prokes, pakai aturan, udah ada ketetapannya itu. Jadi semuanya sekarang harus, semuanya ya, itu harus sudah mulai saya menghimbau dulu, mulai bahwa hajat itu memang tidak bisa dilarang, ini tidak bisa. Tapi kita petugas COVID ini harus pakai prokes, harus pakai masker, harus cuci tangan, harus ini semua. Insya Allah lah kita semua, karena ini pengalaman sudah 2 tahun, ini kan bukan pengalaman mendadak, sudah 2 tahun, dan 2 tahun inilah pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai terjadi lonjakan lagi. Ya, cukup itu. Oke? Bupram. Kalau ada yang mau menanyakan? Nanya apa? Bupram, ini Pak, dari terakhir kan ada penambahan kasusnya untuk main itu ya, dari 1 kemudian 4, terakhir kemarin sudah 10. Ini artinya apa? Bisa dijelaskan apa? Ada peningkatan tracing atau swab atau seperti apa? Ya, tentang peningkatan tracing itu saya harus tekankan tidak boleh dianggap sebagai penyebab
kenaikan kasus ya. Kita memang harus meningkatkan tracing testing secara optimal. Jadi peningkatan kasus di 2 minggu terakhir ini memang karena adanya peningkatan jumlah pelaku perjalanan, terutama pelaku perjalanan luar negeri. Kita tahu 2 kasus yang terakhir itu adalah pelaku perjalanan dari Korea Selatan. Kemudian ternyata mereka positif dan kemudian ketika di tracing, masing-masing kita tracing minimal 15 orang di sekitarnya, itu ditemukan lagi 2 yang positif. Artinya kita betul-betul menguatkan tracing testing untuk bisa. Masuknya virus Omikron di Kabupaten Cilacap menjadikan kita waspada. Bupati Cilacap, Forkompimda berharap kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sani Arianto melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.